Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, terkhusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan juga para jamaah Masjid Istiqlal yang berada di lantai utama ini maupun yang menyimak melalui streaming YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan lanjutkan ibadah kita dengan mengikuti ta'lim pengajian dialog zuhur, yang pada bahasan hari ini kita akan mengkaji kitab Kashful Gummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah. Kitab di mana berisi beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan berbuat kebaikan dan juga kasih sayang di tengah-tengah umat. Maka pada hari ini kita akan lanjutkan kajian masih dalam tema yaitu keutamaan memenuhi kebutuhan atau hajat orang banyak atau sesama muslim. Langsung saja kepada bahasan kita pada hari ini. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada li akhihi hajatan kuntu wafiqan inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'tu lahu." Hadis yang pertama ini di mana Nabi pernah bersabda, "Man qada," barang siapa yang memenuhi li akhihi hajatan, yaitu memenuhi hajat saudaranya, kuntu wafiqan, kata Nabi, aku yang akan berada di sampingnya. Jadi Nabi akan bersama kita selama kita menolong orang lain, ya, apalagi sesama muslim, ya. Nanti Nabi akan berada di samping kita inda mizani, ketika kita ini ditimbang. Nanti kan kita di yaumil akhir akan ditimbang, Pak, amal-amal kita. Fa in rajaha wa ila syafa'tu. Ketika timbangan nanti di yaumil akhir, timbangan kita ini baik, kata Nabi, itu yang Nabi senangi. Tetapi kata Rasulullah, jikalau ada orang yang nanti ditimbang oleh Allah dalam timbangan di padang mahsyar, ada amal-amal buruk yang pernah ia lakukan di dunia, maka kata Nabi, wa illa syafa'tu lahu, maka aku akan berikan syafaat kepada orang tersebut, karena selama di dunia dia pernah memenuhi kebutuhan hajat orang lain. Jadi kalau ada orang yang butuh bantuan kita, kita tolong, apalagi sesama muslim, ya. Apalagi sesama muslim, kita bantu dia sehingga dia tertolong atas tenaga yang kita curahkan, atas bantuan yang kita berikan, dia tertolong. Maka Nabi katakan nanti Nabi bersamanya wafiqan, yaitu bersama orang tersebut.
Wa fi riwayatin, bahkan penulis kitab ini melanjutkan sebuah riwayat yang berkenaan dengan hal tersebut. Inna lillahi min khalqihi wujuhan. Kata dalam sebuah riwayat mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki dari hamba-hambanya wujuhan khalaqahum. Wujuhan itu yaitu pilihan atau terkemuka. Jadi sengaja Allah ciptakan di bumi ini ada orang yang dipilih oleh Allah yang terkemuka. Khalaqahum lihawaij nas yarghabuna fil akhirah. Di mana Allah ciptakan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Jadi ada di muka bumi ini, kalau kita lihat ada orang yang sengaja Allah ciptakan, memang dia ini sangat artinya selalu lapang, selalu welcome, membantu orang, bahkan dia selalu gemar membantu sesama orang lain. Yarghabuna fil akhirah. Yarghabuna, kalau ada fi dalam ilmu bahasa Arab, ada yarghabu an, ada yarghabu fi. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, kalau yarghabuna fi itu cinta, kalau yarghabuna an itu benci, Pak. Jadi beda an sama fi aja ini. Kalau kita belajar bahasa Arab itu akan terlihat. Di sini makanya Nabi mengatakan yarghabuna fi. Maka Allah akan berikan cintanya fil akhirah wa ya'udduna jud mutajarran wallahu yuhibbul makarimil akhlaq. Jadi Allah mencintai dan dia di akhirat nanti diberikan keistimewaan, dicintai oleh Allah. Wa ya'udduna jud, dia gunakan kedermawanannya untuk ladang akhirat. Jadi ada orang di dunia ini yang Allah ciptakan, memang orang ini selalu membantu orang lain. Ketika ada kesulitan ia bantu, ada kedermawanan. Ini untuk dia semata-mata dia lakukan ini untuk ladang akhirat. Untuk ladang akhirat. Jadi kita ini ibadah bukan yang mengantarkan kita ke surga, bukan cuma sholat, Pak. Bukan cuma puasa. Bukan cuma zakat, bukan cuma haji yang kita lakukan, tetapi yang juga bisa mengantarkan kita ke surganya Allah adalah sebab kita membantu orang lain. Apalagi sesama muslim. Dia dermawan. Wallahu yuhibbu makarimil akhlaq. Kata Nabi, sesungguhnya Allah mencintai akhlak yang mulia. Jadi bagian dari membantu, menolong orang lain itu adalah bagian dari akhlak yang baik. Saya lanjutkan penjelasan yang berikutnya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ali akhihil muslim fi hajah. Ini khusus, Kalau tadi tidak ada kalimat muslim, Pak. Jadi siapa saja berhak bisa kita bantu. Orang di luar Islam boleh kita bantu. Gak usah nanya-nanya lagi, kamu agamanya apa, kamu partainya apa, gak usah lah. Gak usah ditanya-tanya itu. Kalau kita mau nolong, kita bantu. Nah, dalam keterangan lagi Nabi mengatakan, kalau ini terkhusus orang muslim, apalagi sama muslim, saudara kita kan. Man sa'ali akhil muslim fi hajah. Bahkan Nabi mengatakan lagi, penekanannya kepada saudara muslim. Barang siapa yang menyusuri jalan untuk li akhihil muslim fi hajah, untuk memenuhi hajat kaum muslimin, orang muslim. Jadi sengaja tuh dia kerjaannya mungkin keluar kota gitu kan, bukan untuk cuma jalan-jalan, tapi memang ingin menemui saudara sama muslim untuk membantu dia, untuk membantu saudara sesama muslim. Kata Nabi apa? Faqudiyat aulam tuqdi, maka dia menunaikan hajatnya untuknya. Aulam
nukdi, bahkan hajatnya tidak terpenuhi. Kata Nabi, ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar wa kutibat lahu bara'atin minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi jangankan ya yang tidak terpenuhi hajatnya, Pak. Jadi kalau kita bantu, dia itu bisa tertolong oleh kita atau juga tidak bisa tertolong oleh kita. Tetapi walaupun demikian, Nabi masih memberikan pahala kepada kita, kebaikan, di mana Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, ya, yang ada dan yang akan datang. Dan yang kedua, Nabi katakan wa kutibat lahu bara'atani. Allah akan catat baginya itu pembebasan. Pembebasan yang pertama bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, yaitu terbebas kita dari siksa api neraka dan dari kemunafikan. Jadi ini hadis keterangan sesungguhnya menekankan kepada kita sekalian bahwa banyak sekali ragam kebaikan, banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, ya, menolong orang, membantu orang, ya, apalagi dengan kita dia tertolong kesulitannya, ya, kebutuhannya, gitu kan. Nah ini Allah berikan pahala yang luar. Pada hari ini, ya, bahkan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah riwayat, ya, di zaman dulu kala ada seorang wali, ya, Ibnu Mubarak, ya, itu pernah ingin pergi haji, Pak. Dia sudah ngumpulin uang, ya. Sekarang juga lagi musim haji nih, ya. Dia ngumpulin uang, emang semata-mata pengen berangkat ke tanah suci pergi haji. Tiba-tiba dalam perjalanan ia menuju kota suci Mekah, di tengah jalan belum sampai ke tempat tujuan, dia bertemu seseorang yang sedang kelaparan, butuh sekali uang. Lalu ulama ini membantu, ya, dari uang yang tadinya buat pergi haji, Pak. Ya, itu boleh ngumpulin, ya. Boleh capek-capek ngumpulin uang itu, akhirnya uang itu dikeluarkan untuk membantu orang itu, ya. Ini orang nggak mampu, susah, ya. Dibantu oleh beliau, ulama ini, akhirnya ulama ini nggak jadi pergi haji, Pak, karena udah nggak ada ongkos ngebantu orang ini. Di tengah jalan ketemu orang yang sudah payah sekali. Mungkin kalau nggak dibantu dengan uang dia bisa mati kelaparan. Dia pulang akhirnya, ya, nggak jadi pergi haji. Besoknya setelah musim haji berakhir, ada orang yang menemui ulama ini sedang tawaf, Pak. Sedang tawaf di Ka'bah, ya. Katanya, bukankah engkau waktu kemarin ketemu saya? Kata ulama, saya nggak jadi berangkat karena saya nggak punya uang, katanya. Lalu siapa itu? Nah, wallahu alam, ya, wallahu alam. Jadi itu juga yang mengakibatkan riwayat mengatakan bahwa dari sekian haji yang mabrur, ternyata beliau yang mabrur hajinya. Padahal dia nggak sampai ke tanah suci. Bayangkan, Pak. Ya, bayangkan, ini luar biasa. Itu ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ada orang yang nggak jadi berangkat haji, akhirnya uangnya untuk membantu orang lain, ya, karena yang tadi dibantu itu bisa mati kelaparan, sangat butuh, sehingga ia ditemui, ya, oleh seseorang bahwa dia itu hajinya diterima dan hajinya mabrur, padahal belum sampai ke kota suci Mekah, Pak. Ini ada sebuah riwayat mengatakan demikian. Jadi ini luar biasa ternyata, ya, dia mengamalkan sebuah amalan keutamaan memenuhi kebutuhan orang lain, ya, kebutuhan orang lain. Makanya ini sebetulnya penekanannya kepada kita sekalian bahwa sangat, ya, luar biasa amalan, ya, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita bantu dan kita berikan pertolongan. Masih sedikit lagi, ya, beberapa keterangan lagi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih senafas dengan keutamaan hajat orang banyak, ya. Jadi ini kumpulan-kumpulan
beberapa hadis Nabi yang berkenaan dengan qadail hajat li akhi, yaitu memenuhi hajat orang banyak. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala aqwaman yahtasuhum. Maaf dikit lah ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masya fi ajati akhihil muslim kataballaha lahu bi kulli khatwatin wa sab'ina hasana wa kafara anhu sab'ina sayi'ah. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, Anas bin Malik pernah mendengar Rasulullah bersabda, man masya fi hajatin, barang siapa yang berjalan, ya dia berjalan ke suatu wilayah, ke suatu tempat hanya untuk membantu saudaranya, hanya untuk ingin memenuhi hajat saudaranya, saudara muslim, kata Nabi, kataballahu lahu bi kulli khatwatin, maka Allah akan catat baginya dalam langkah kakinya. Ya, jadi berapa kali dia langkah kaki itu berapa kali Pak? Mungkin ribuan. Dia berjalan misalkan ke daerah Bogor dari sini misalkan. Ya, hitung langkah kakinya berapa itu? Kata Nabi setiap langkah kakinya sab'ina hasanatan, 70 kebaikan Allah berikan pahalanya. Wa kafara anhu sab'ina sayi'ah. Dan juga Allah hapus baginya itu 70 keburukan, 70 ya keburukan ya. Jadi kita punya dosa dihapus oleh Allah Pak, lantaran kita berjalan ya, apalagi ini saudara kita ya. Keluarga kita apalagi nih kan ya. Ada keluarga kita yang kena musibah ya di kampung gitu kan, kita bantu ya, kita tolong, itu lebih wajib lagi itu kan, keluarga kita bantu, apalagi ini sama muslim, itu pahalanya 70 kebaikan, dihapus juga dosa kita 70. Fa'in qudiyat hajatu ala yadayhi, namun jikalau ya dia terpenuhi hajatnya lantaran kita, ala yadayhi, itu ala yadayhi itu atas tangan kita atau lantaran berkat jasa kita, kharaja min zunubi ka yaumi waladat ummu, maka dia akan keluar ya bagaikan tidak punya dosa, seperti bayi yang barulah lahir dari rahim ibunya. Fa in mata, apabila ia meninggal, wafat fi hilali, seketika itu lagi bantu orang, lagi nolong orang, lagi ke suatu wilayah, dia meninggal di tengah jalan. Ya, mungkin di tengah jalan kecelakaan, mungkin di tengah jalan ada musibah, ya, padahal niatnya baik ya untuk membantu orang. Kata Nabi, dakhala jannah bi ghairi hisab, Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab ya, tanpa dihitung-hitung lagi, udah masuk. Ya, jadi luar biasa nih keutamaan orang yang menolong orang ya, dia sengaja memang berjalan ya ke suatu wilayah untuk membantu orang lain. Ini namanya ibadah sosial. Ya, ibadah sosial. Ya, ini kan banyak saudara-saudara kita yang tertimpa kemarin gempa Cianjur. Ya, misalkan itu contoh ya, kita datang ke Cianjur ya, ke Cugenang misalkan, daerah yang parah itu kan, kita datang, kita bantu dengan yang kita miliki, ya tenaga kah, pikiran kah, atau uang, kita bantu. Tahu-tahu di tengah jalan orang itu meninggal, maka Allah berikan juga pahala, yaitu surga dan pembebasan dari hitungan ya ketika masuk surga. Karena orang masuk surga itu macam-macam Mbak. Ya, ada yang langsung masuk surga, ada yang dihisap dulu. Makanya ada keterangan nanti orang kaya itu paling belakangan masuk surga Pak. Orang kaya. Makanya jangan bangga dulu jadi orang kaya, punya mobil banyak, punya rumah banyak gitu kan. Nanti di akhirat tuh masuk surganya paling belakangan. Ya, ribuan tahun. Itu kita nggak tahu hitungan akhirat kayak apa itu. Ribuan tahun. Ya, ngantri. Yang pertama masuk tentu orang-orang miskin. Ya, karena apa yang mau dihitung apa, kan di dunia ini nggak ada punya harta dia kan. Itulah makanya
masuk surga kita ini beda-beda, Pak, ya. Jadi kita ini nanti kelak masuk surga itu beda-beda. Mungkin nauzubillah. Ada juga orang Islam masuk surga mampir dulu ke neraka. Mampir dulu ke neraka karena apa? Ya karena dulu pernah punya dosa, ya, belum keburu taubat, udah keburu meninggal. Ya ibaratnya Pak, pakaian belum bersih ya dicuci dulu dong. Dicuci dulu. Itu dalam mazhab Imam Asy'ari, mazhab kita, ya, orang muslim yang berbuat dosa belum sempat bertobat, dia akan kelak, ya, dibersihkan dulu di neraka, nauzubillah, baru setelah itu masuk ke dalam surga. Jadi macam-macam. Nanti orang beriman itu kita semua macam-macam, cara kita masuk surga macam-macam. Ya seperti ini tanpa adanya hisab. Saya kira demikian penghantar, sudah hampir 20 menit. Sebagai kajian kita tentu ini stressingnya atau penekanannya adalah keterangan atau hadis ini untuk memudahkan kita sekalian, ya. Tentu apa yang disampaikan oleh beliau pengarang kitab ini supaya kita lebih, ya, mudah untuk mengamalkan, ya. Jadi kajian ini ringan sekali, tidak sulit untuk kita cerna, yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Kita amalkan, kita bantu orang lain, insya Allah ini juga menjadi amal soleh, ya, amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak kita akan, tadi Nabi katakan wafikon, ya, wafikon itu nanti berdampingan dengan Nabi, ya. Kalau dengan Nabi dampingan, dekat, dibantu oleh Nabi, ya justru, ya itu udah jaminannya luar biasa. Kalau dekat Nabi ya surganya luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain kan beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi Nabi itu bukan saja terkenal dengan seorang yang ahli ibadah, tapi beliau juga memiliki sifat jud, dermawanan. Makanya kita kalau membaca sirah nabawiyah itu Nabi, ya, bermasyarakat, ya, membantu orang lain sampai orang buta, Pak. Orang buta itu disuapi oleh Nabi. Disuapi oleh Nabi. Padahal dia orang yang bukan beragama Islam, bukan muslim. Itu Nabi begitu. Senangnya seperti itu. Jadi itu memberikan contoh kepada kita sekalian bahwa memang masuk surga itu bukan hanya dengan sholat. Masuk surga itu bukan hanya dengan puasa. Ya, Senin Kemis kita rajin puasa. Boleh jadi dengan amalan ini membantu orang lain, derajat kita itu lebih tinggi daripada orang yang ahli tahajud atau ahli puasa atau ahli sholat. Ya, itu yang bisa kita simpulkan bahwasanya amal-amalan ini jangan sampai kita lupakan, ya. Lupa kita bahwa terkadang amalan itu ya cukup kita ibadah mahdhah, padahal ada ibadah ghairu mahdhah di luar ibadah yang kita lakukan sehari-hari seperti sholat dan lain-lainnya. Jadi ini jangan kita abaikan. Boleh jadi dengan sebab ini, Pak, Allah berikan rahmat kepada kita, ya. Bukan karena sholat. Makanya Nabi pernah mengatakan, ya, bahwa saya masuk bukan karena amal saya. Nabi masuk surga bukan, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Hatta anta ya Rasul, apakah juga dengan engkau ya Rasul? Iya, kata Nabi, seperti itu. Illa rahmatullah, kecuali orang yang diberikan rahmat. Makanya banyak orang yang masuk surga itu hanya karena, ya, memberikan makan kepada orang lain, ya. Bisa jadi karena orang miskin yang tadi mau sebentar lagi udah mau mati misalkan, kita berikan makan hanya gara-gara itu, amalan itu menjadi amalan yang mengantarkan kita kepada surga. Artinya bukan menyepelekan sholat kita atau puasa atau yang lain, tapi ini amalan yang juga memiliki keutamaan. Bahkan imam besar yang dulu Pak Prof. Ali Mustafa Yaakob, saya sering mendengarkan kajian beliau, ya. Al-muta'addiyatu afdalu minal qasirah. Almarhum, ya,
ketika menyampaikan kajiannya di tempat ini, dulu beliau menyampaikan ya bahwa ibadah sosial itu lebih afdol daripada ibadah individual. Makanya beliau selalu menggaungkan ya memberikan santunan kepada fakir miskin itu lebih utama daripada umroh berkali-kali atau haji berkali-kali. Ya, itu sering beliau menyampaikan di tempat ini ketika menjabat sebagai imam besar Masjid Istiqlal di zamannya. Jadi memang keutamaannya luar biasa. Tentu ini mudah-mudahan kita bisa raih. Ya, mudah-mudahan dua-duanya kita bisa jalan. Salatnya kita baik, tahajud kita baik, puasanya juga baik, juga ibadah sosial juga kita baik. Saya kira demikian, karena waktu juga dibatasi. Demikian, mohon maaf. Tentunya kebenaran atau yang hak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan, kesalahan tentunya datang dari al-fakir yang masih dalam proses belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.